Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devani Aulia Dewi. Saya dari kelas 12 MIPA 1. Dengan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi penugasan mata pelajaran sejarah. Materi yang saya akan bahas adalah sistem dan struktur politik dan ekonomi masa demokrasi parlementer. Simak video ini sampai habis ya, supaya kalian semua mendapatkan ilmu baru. Enjoy for watching. Judul materi yang akan kita bahas adalah sistem dan struktur politik dan ekonomi pada masa demokrasi parlementer. Mari kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya. Yang pertama adalah sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer. Indonesia sampai dengan tahun 1950-an telah menjalankan dua sistem pemerintahan yang berbeda, yaitu sistem presidensial dan sistem parlementer. Tidak sampai 1 tahun setelah kemerdekaan, sistem pemerintahan presidensial digantikan menjadi sistem pemerintahan parlementer. Hal ini ditandai dengan pembentukan Kabinet Parlementer pertama pada November 1945 dengan Syahrir sebagai Perdana Menterinya. Jika kalian belum mengetahui Syahrir itu yang mana, berikut adalah foto beliau. Beliau adalah Syahrir, Perdana Menteri pertama pada bulan November 1945. Nah, sejak saat itulah jatuh bangun kabinet pemerintahan di Indonesia terjadi. Namun, pelaksanaan sistem parlementer ini tidak diikuti dengan perubahan Undang-Undang Dasar. Perubahan Undang-Undang Dasar baru dilakukan pada masa Republik Indonesia Serikat. Pelaksanaan sistem parlementer dilandasi oleh konstitusi, yaitu Konstitusi RIS. Begitu juga pada masa demokrasi parlementer. Pelaksanaan sistem parlementer dilandasi oleh UUD Sementara 1950 atau biasa yang kita kenal dengan Konstitusi Liberal. Ketika Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, UUD yang digunakan sebagai landasan hukum Republik Indonesia bukan lagi UUD 1945, sebagaimana yang ditetapkan oleh PPKI pada awal kemerdekaan. Sistem pemerintahan negara menurut UUD Sementara 1950 adalah sistem parlementer. Artinya, kabinet disusun menurut pertimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen dan dapat dijatuhkan oleh wakilnya. Presiden hanya menjadi lambang kesatuan saja, makanya dinamakan demokrasi parlementer. Sistem kabinet masa ini berbeda dengan sistem kabinet RIS yang dikenal sebagai Jaken Kabinet. Pengertian Jaken Kabinet itu sendiri adalah suatu kabinet yang jajaran menterinya itu berasal dari kalangan ahli, bukan yang representasi dari suatu partai politik tertentu. Salah satu ciri yang nampak dalam masa ini adalah kerap kali terjadi penggantian kabinet yang disebabkan adanya perbedaan kepentingan di antara partai-partai yang ada. Perbedaan di antara partai-partai tersebut tidak pernah dapat terselesaikan dari tahun 1950 sampai 1959. Terjadi silih berganti kabinet, mulai dari Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman, Kabinet Ilopo, Kabinet Ali Sastromijoyo I, Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastromijoyo II, dan Kabinet Juanda. Kabinet-kabinet tersebut pada umumnya memiliki program yang tujuannya sama, yaitu masalah keamanan, kemakmuran, dan masalah Irian Barat, yang bisa kita kenal saat ini dengan sebutan Papua Barat. Namun setiap kabinet memiliki penekanan masing-masing. Kabinet yang dipimpin Masyumi menekankan pentingnya penyempurnaan pimpinan TNI, sedangkan kabinet yang dipimpin oleh PNI sering menekankan pada masalah hubungan luar negeri yang menguntungkan pembebasan Irian Barat. Selanjutnya B. Sistem kepartaian pada masa demokrasi parlementer. Pemerintah RI memerlukan adanya lembaga parlemen yang berfungsi sebagai perwakilan rakyat sesuai dengan amanat UUD 1945. Berkaitan dengan hal tersebut, pada 23 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan Partai Nasional Indonesia sebagai partai tunggal.
Gagasan pembentukan partai baru muncul lagi ketika pemerintahan mengeluarkan maklumat pemerintah pada tanggal 3 November 1945. Melalui maklumat inilah berhasil membentuk partai baru. Sistem kepartaian yang dianut pada masa demokrasi parlementer adalah multipartai. Partai politik yang tidak memegang jabatan dalam kabinet berusaha untuk menjatuhkan partai politik yang memerintah. Hal ini yang menyebabkan kabinet tidak berumur panjang, sehingga program-programnya tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya, yang menyebabkan terjadinya instabilitas nasional. Instabilitas nasional baik di bidang ekonomi, politik, dan sosial, serta keamanan. Kondisi inilah yang mendorong Presiden Soekarno mencari solusi untuk membangun kehidupan politik Indonesia yang akhirnya membawa Indonesia dari sistem demokrasi parlementer menjadi demokrasi terpimpin. C. Pemilihan umum 1955 pada masa demokrasi parlementer. Pelaksanaan pemilihan umum bertujuan untuk memiliki wakil rakyat yang akan duduk dalam parlemen dan Dewan Konstituante. Pemilihan umum ini sebenarnya sudah dirancang sejak Kabinet Ali Sastroamidjojo I dengan membentuk Panitia Pemilihan Umum Pusat dan Daerah pada 31 Mei 1954. Namun, tidak terlaksana karena terlanjur jatuh. Kabinet yang berhasil menjalankan pemilihan umum yaitu Burhanuddin Harahap. Pemilihan umum 1955 dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama untuk memilih anggota parlemen yang dilaksanakan pada 29 September 1955 dan tahap kedua untuk memilih anggota Dewan Konstituante dilaksanakan pada 15 Desember 1955. Pemilihan umum ini merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia. Keberhasilan ini menandakan telah berjalannya demokrasi di kalangan rakyat. Pemilihan anggota DPR hasilnya diumumkan pada 1 Maret 1956. Urutan perolehan suara terbanyak adalah PNI, Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan PKI. Pemilihan anggota Dewan Konstituante. Berdasarkan hasil pemilihan pada tanggal 15 Desember 1955 yang diumumkan pada 16 Juli 1956, hasil perolehannya adalah PNI, Masyumi, NU, dan PKI. D. Sidang-sidang Dewan Konstituante. Dalam sidang Dewan Konstituante muncul 3 usulan dasar negara yang diusung oleh partai-partai. Di antaranya adalah 1. Dasar Negara Pancasila diusung antara lain oleh PNI, PKRI, Permai, Parkindo, dan Baperki. 2. Dasar Negara Islam diusung antara lain oleh Masyumi, NU, dan PSI. 3. Dasar Negara Sosial Ekonomi yang diusung oleh Partai Muba dan Partai Buruh. Dalam upaya untuk menyelesaikan perbedaan pendapat terkait dengan masalah dasar negara, kelompok Islam mengusulkan kepada pendukung Pancasila tentang kemungkinan dimasukkannya nilai-nilai Islam ke dalam Pancasila, yaitu dimasukkannya Piagam Jakarta 22 Juni 1945 sebagai pembukaan UUD yang baru. Namun, usulan ini ditolak oleh penduduk Pancasila. Kondisi ini membuat Dewan Konstituante tidak berhasil menyelesaikan pekerjaannya hingga pertengahan 1958. Kondisi ini mendorong Presiden Soekarno dalam amanatnya di depan sidang Dewan Konstituante mengusulkan untuk kembali ke UUD 1945. Lahirnya Dekret Presiden 1959. Dewan Konstituante mengadakan musyawarah dalam bentuk pemandangan umum. Dalam sidang ini, Dewan Konstituante tidak berhasil mencapai quorum, yaitu 2/3 suara dari jumlah anggota yang hadir. 3 kali diadakan pemungutan suara, 3 kali tidak mencapai quorum. Sehingga ketua sidang menetapkan tidak akan mengadakan pemungutan suara lagi, dan disusul dengan masa reses. Masa reses adalah masa tidak bersidang. Minggu 5 Juli 1959, Presiden Soekarno menetapkan dekret presiden di Istana. Isi pokok dari dekret presiden tersebut adalah membubarkan Dewan Konstituante, berlakunya kembali UUD, dan menyatakan tidak berlakunya UUDS, serta akan dibentuknya MPRS dan DPAS. F. Sistem ekonomi nasional pada masa demokrasi parlementer. Pemikiran ekonomi pada 1950-an pada umumnya merupakan upaya mengembangkan struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional.
Perekonomian Indonesia banyak didominasi oleh perusahaan asing dan ditopang oleh kelompok etnis Cina. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi defisit anggaran. Upaya pembangunan ekonomi nasional juga diwujudkan melalui program rencana 5 tahun yang disiapkan oleh Biro Perancang Nasional. Tujuan dari rencana 5 tahun adalah mendorong munculnya industri besar dan tindakan pencabutan hak milik Belanda atau asing yang kemudian diambil alih atau ditetapkan statusnya sebagai milik pemerintah Republik Indonesia. Sejak tahun 1957, nasionalisasi yang dilakukan pemerintah terbagi dalam 2 tahap, yaitu pertama, pengambil alihan penyitaan dan penegasan. Kedua, pemerintah mulai mengambil kebijakan yang pasti, yakni perusahaan-perusahaan yang diambil alih itu kemudian dinasionalisasikan. Selanjutnya adalah materi yang terakhir, yaitu G, sistem ekonomi liberal. Dampak dari disepakatinya ketentuan-ketentuan KMB yaitu meningkatnya nilai utang Indonesia. Nilai ekspor Indonesia masih sangat tergantung pada beberapa jenis hasil perkebunan yang nilainya jauh di bawah produksi pada era sebelum Perang Dunia II. Permasalahan jangka pendek yang dihadapi pemerintah Indonesia adalah tingginya jumlah mata uang yang beredar dan meningkatnya biaya hidup. Permasalahan jangka panjang yang dihadapi pemerintah adalah pertambahan jumlah penduduk dengan tingkat hidup yang rendah. Pada era ini, pemerintah mengalami defisit sebesar 5,1 miliar. Defisit ini sebagian besar berhasil dikurangi dengan pinjaman pemerintah dan kebijakan ekspor impor barang, terutama ketika pecah Perang Korea. Kelemahan pemerintah lainnya adalah politik keuangannya tidak dirancang oleh pemerintah Indonesia sendiri, namun dirancang oleh pemerintah Belanda. Kebijakan yang ditempuh adalah melaksanakan industrialisasi. Sasaran yang ditekankan dari program ini adalah pembangunan industri dasar seperti pabrik.